Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Ahad. Bukti kebesaran-Mu menyelimuti alam semesta oleh Krisningsih. Allahu ya Rahmanu ya Rahim, Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkaulah Al-Malik, Zat yang menguasai segala kerajaan, maha kuasa atas semua makhluk dan segala sesuatu di alam raya ini. Engkaulah Al-Qudus, maha suci dari segala bentuk persekutuan, tidak pernah membutuhkan apapun dan tak akan mungkin berhajat pada siapapun. Ya salam, Engkaulah yang menjamin kesejahteraan semua hamba. Ya mukmin, menjamin keimanan, keamanan dan ketenangan semua jiwa. Ya Muhaimin, Engkaulah yang melindungi dan memelihara seluruh yang bernyawa di dunia fana. Ya Aziz, Engkau siapkan rizki seluruh manusia hingga hewan melata. Ya Rabbi, Engkaulah yang maha perkasa, tak akan ada musuh yang mampu menyakitimu. Tak mungkin ada yang sanggup mengalahkanmu, karena Engkau sempurna dalam kekuatan dan kemuliaan-Mu. Ya Jabbar, ketinggian dan kehendak-Mu tak mungkin diingkari oleh setiap hamba-Mu. Ya Mutakabbir, Engkau pemilik segala keagungan, hingga kami hanya bisa merendahkan diri dan tawadhu di hadapan-Mu. Ya Rabbana, Engkaulah Al-Khaliq, maha pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Tempat kami dilahirkan, tumbuh dan dibesarkan, berkembang bersama keluarga kesayangan. Ya Musawwir, yang maha perancang dari yang tidak ada menjadi nyata. Ya Ghaffar, yang maha pengampun dari segala bentuk dosa manusia. Ya Qahhar, Engkaulah yang menundukkan segala kekuatan yang menghancurkan, setiap penyakit yang mematikan, dan semua penderitaan yang melemahkan. Ya Fattah, Zat yang senantiasa membukakan jalan kesulitan, memberikan apapun yang menjadi kebutuhan kepada setiap hamba tanpa mengharapkan imbalan, apalagi balas jasa. Ya Alim, Engkaulah yang mengajarkan kami untuk selalu bersikap dermawan, mengeluarkan kami dengan cahaya ilmu dari gelapnya kebodohan. Zat pembuka segala kebaikan, Engkau maha mengetahui segala sesuatu yang terlihat ataupun tersembunyi, semua hal yang telah terjadi maupun belum dan akan terjadi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Basit, Engkaulah yang menyempitkan dan melapangkan rizki bagi siapapun yang Engkau kehendaki. Ya Rafi', Engkau yang meninggikan
dan merendahkan penguasa yang hina oleh kesombongannya. Engkau yang berhak mengangkat derajat manusia dari titik terendahnya, karena hanya Engkau yang berhak memuliakan dan menghinakan kami semua. Ya Sami', Engkau maha mendengar apapun secara sempurna, yang lahir maupun yang batin, yang jelas maupun yang samar. Ya Bashir, Engkaulah maha melihat yang lembut dan teramat kecil di langit dan di bumi, di seluruh penjuru alam ini. Kalau bukan bukti kebesaran-Mu, bagaimana mungkin sebuah benda dapat mengapung di atas air? Bahtera yang begitu luas mengelilingi daratan tempat hidup manusia. Bagaimana mungkin seekor burung dapat dengan mudah terbang ke angkasa tanpa ada apapun penopang di sekitarnya? Bagaimana mungkin malam dan siang bergantian secara berurutan? Bagaimana mungkin matahari selalu muncul di siang hari dan bulan senantiasa hadir di malam-malam kita? Mereka pun bersujud pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin ada pembatas antara air sungai yang tawar dengan air laut yang asin? Mereka pun bisa saling berdampingan. Lalu bagaimana mungkin kota Makkah dan kota Madinah bersinar terlihat dari luar angkasa? Sunita William, astronot India, telah membuktikannya. Bagaimana mungkin seorang astronot Malaysia, Syekh Muzaffar Shukron, dapat mendengar lantunan adzan di luar angkasa pada bulan Ramadan 10 Oktober 2007? Mana mungkin sebuah Al-Quran tertua di Asia selamat dari kebakaran yang menghanguskan seluruh benda di sekitarnya di Kesultanan Ternate, Nusa Tenggara Timur? Inilah bukti apapun yang panas bisa jadi sejuk, sebagaimana api tak bisa membakar Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kekuasaan Allah dapat dirasakan dalam menciptakan kesempurnaan tubuh kita. Semua begitu menakjubkan dengan berbagai organ dalam dan fungsinya yang luar biasa. Nikmat Allah mana yang kita dustakan? Seyogianya lah kita selalu berjuang meningkatkan iman dan takwa di bawah petunjuk dan hidayahnya. Semoga dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencekam, penuh angkara murka dan amarah. Ambisi seorang Abraha yang durjana. Hancurkan Ka'bah sekarang juga. Itu sesumbarnya. Derap langkah si gajah menggemparkan manusia di sana. Pasukan menghunus pedang siap luluh lantakkan Baitullah penuh berkahnya. Maju terus, pantang mundur. Begitu
begitu perkasa menurut mereka. Tapi Allah punya kuasa. Ribuan burung ababil digiring. Kak! 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 Ah! 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 Satu demi satu mereka menggelepar tak bernyawa, tersungkur, terhuyung, menahan rasa sakit yang tiada tara. Au! 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 Dan bumi bergetar. Gajah-gajah itu pun terguling ke tanah. Pasukan itu hancur lebur. Darah merah kesombongan mengotori rumah Allah yang suci. Sunyi, sepi, menyaksikan kekuatan ilahi. Suara bayi memecah kesunyian terdengar tak jauh dari sana. Ya, dialah Muhammad, bayi yatim yang tak sempat ditimang Abdullah sang ayah tercinta. Muhammad, engkau pemilik pribadi Qur'ani, betapa banyak keprihatinan menghampiri, hingga Bunda Aminah harus meninggalkanmu di dunia saat engkau belum mengerti seperti apa dunia fana. Muhammad, cintamu pada umat murni tak berkarat. Perjuanganmu untuk kami ikhlas tak berbalas. Dunia ini memang panas terbakar ambisi manusia, namun engkau hadapi dengan sejuknya jiwa. Pribadimu panutan bagi siapapun yang takut dosa. Mencintaimu akan dicintai pemilik jagat raya. Walaupun kita tak pernah bersua, namun aku rindu padamu sepenuh jiwa. Muhammad, engkau memang telah tiada, namun sinar keimananmu tak akan lapuk ditelan masa. Tetap mewangi, indah di hati para pencari ridhonya. Harum namamu disebut seluruh muslim sedunia. Muhammad, kini umatmu sedang diuji. Demi Islam, saudara-saudara kami disakiti, dihianati, didolimi. Palestina merah oleh darah para syuhada. Irak hancur lebur karena fitnah si adidaya bertopeng kemanusiaan. Mesir bergemuruh akibat arogansi seorang penguasa. Akidah lurus banyak diselundupkan di antara kebejatan moral, yang hak dianggap batil, sedang kebatilan direkayasa agar menjadi benar. Karena melupakan ajaranmu tanpa terasa, arus globalisasi semakin deras menyeret kami yang tak waspada. Musik, pergaulan bebas, narkoba, ramalan, rebutan warisan, pakaian transparan, gaya hidup mewah, aurat yang sengaja dipertontonkan, semua begitu menggiurkan. Semakin berat akidah murni dipertahankan, seberat menjaga keikhlasan di hati yang terdalam. Muhammad, engkau tetap panutan kami hingga akhir kehidupan ini.
kehidupan yang akan ditinggalkan setiap yang bernyawa, kehidupan semu yang hanya permainan sementara, kehidupan yang akan segera ditinggalkan menuju keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati dalam kebenaran Islam, karya Krisningsi. 2 tahun setelah Rasulullah dirimu dilahirkan, tak pernah ada keraguan dalam menerima kebenaran, hingga As-Siddiq selalu menempel di belakang namamu sebagai julukan. Walau tinggal bersama keluarga yang bergelimang kekayaan, namun kau tetap dicintai dan disayangi karena sifatmu yang dermawan. Kau selalu aktif dalam setiap kegiatan keagamaan, berperang, berhijrah, berdakwah, hingga banyak mengislamkan orang. Kau tetap bersahaja walaupun keluargamu kaya raya, piawai dalam berbisnis karena kecerdasanmu sungguh luar biasa. Sosok terpelajar, pandai baca tulis, ahli dalam puisi, menguasai sejarah, dan profesional dalam berpolitik pada zamannya. Kedermawananmu banyak membebaskan budak yang beriman, hingga Bilal bin Rabah dapat menjadi muadzin pertama untuk kemuliaan Islam. Kaulah yang terpilih untuk menemani Rasulullah dalam hijrah-hijrahnya. Kaulah yang terpilih mengganti Rasulullah menjadi imam sholat bersama para sahabatnya. Putrimu Aisyah terpilih menjadi istri tercinta Rasulullah hingga akhir hayatnya. Engkau pun terpilih sebagai khalifah pertama yang melanjutkan dakwahnya saat Rasulullah telah tiada. Masjid Nabawi wujud sedekah hartamu. Perang Badar, Khandaq, hingga Uhud wujud kuatnya perjuanganmu. Kau perangi para nabi palsu. Kau perluas wilayah Islam dengan strategi perangmu, hingga kau kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit-kulit hewan kala itu. Kau tumpas para pemberontak Islam yang murtad. Kau basmi para pembangkang zakat. Kau pun berhasil menaklukkan Persia dan Syam. Kau pun selalu mengumpulkan ayat Al-Quran dari para hafiznya yang banyak berguguran dalam perang melawan kemungkaran. Wahai sahabat Rasulullah yang dermawan, selalu setia, rendah hati, penyabar, tenang, lemah lembut, dan selalu membenarkan setiap perkataan yang diucapkan. Hingga di samping Rasulullah, dirimu pun dimakamkan. Kami umat Islam akan selalu menghormatimu, meneladanimu, dan membanggakanmu sebagai panutan dalam kebenaran. Karena kebenaran tak akan pernah mati dan tak lapuk oleh zaman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munajatku di Hari Raya Idul Fitri, karya Krisningsih. Semburat warna jingga memenuhi langit di atas kepala, menyadarkanku Ramadan segera berpamitan meninggalkan kita. Begitu cepat berlalu tanpa terasa dan seakan tergesa-gesa. Begitu kehilangan dan sesak di dalam dada. Rahmat dan ampunan berakhir sudah. Sahur dan berbuka tinggal kenangan saja. Kebersamaan keluarga akan berakhir tanpa makna. Kenikmatan ibadah berlalu di depan mata. Para malaikat pun ikut menangis saat keutamaan dicabut semua. Bumi, langit, seluruh umat muslim sedunia bergetar hatinya. Akankah ada perjumpaan lagi dengan Ramadan yang mulia, menebur segala khilaf dan dosa yang sering dilakukannya? Tak ada jaminan apakah akan berjumpa kembali dengannya. Gema takbir berkumandang memecah kesunyian malam. Kembali fitri, jiwa suci dari segala noda. Memberikan zakat fitrah sebagai kewajiban setiap insan beriman. Memperbanyak kebaikan, takbir dan tahmid, bentuk keimanan, bentuk kemenangan umat muslim di seluruh penjuru dunia. Raja Iblis menjerit saat hari raya. Ada apa, Tuan? Para setan bertanya kepadanya. Ampunan Allah diturunkan pada umat Muhammad. Begitu sesumbarnya. Buatlah mereka kembali terlena dengan kegembiraan, berfoya-foya, lupa ibadah dan minuman keras, agar Allah kembali murka. Iblis pun menantang alam semesta. Kita pun harus tetap waspada. Kupakai pakaian terbaik dan wewangian. Makan lebih dulu karena puasa diharamkan. Mengunjungi keramaian pun disunahkan. Bersedekah makanan selalu diutamakan. Bersilaturahim kehandai tolan dan saling memaafkan. Mari berlebaran dengan penuh kebajikan. Tetap mawas diri dan jangan berlebihan. Coba renungkan agar tidak ada kelalaian. Hakikat lebaran adalah kemenangan ilmu dan iman di atas nafsu dan kebatilan. Saatnya aku merenungi diri, bermunajat kepada Ilahi Rabbi. Idul Fitri memberiku inspirasi dan motivasi.
agar dapat meningkatkan kualitas dalam hidupku ini. Meraih keikhlasan serta kebaikan hati, tetap sederhana dalam segala situasi dan kondisi. Jangan pernah engkau tinggalkan hamba-Mu yang lemah ini, ya Rabbi. Berikan keteguhan dalam ibadah untuk mensucikan diri. Karena kesenangan dunia sering melenakan insan yang doif ini. Hidupku adalah ujian. Saat ingin kuraih ketakwaan, kau bentangkan kesabaran. Karena di setiap kesulitan akan berakhir dengan kemudahan. Semoga masih ada kesempatan bersua Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha di tengah pandemi Corona. Mentari tersenyum dengan cerahnya. Bunga-bunga mekar indah beraroma menyambut Idul Adha dengan ceria. Walaupun akan terasa sangat berbeda, tanpa jamaah haji Indonesia di Makkah sana, tanpa sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal kita. Dengan panduan penyelenggaraan Idul Adha dan protokol kesehatannya, dengan mempersingkat sholat dan ceramahnya, semua terasa berbeda dengan sebelumnya. Semua tak akan sanggup membendung semangat ketakwaan kita pada Sang Kuasa. Ketika gema takbir mulai berkumandang terdengar indah, yang semakin menyentuh hati ketika kita sanggup berbagi di saat pandemi ini, dan keprihatinan yang bertebaran di sana sini. Akan banyak senyum mengembang di antara duka yang melanda, menikmati lezatnya daging bukti syukur kita pada Pencipta. Karena kita yakin dan percaya di setiap helai rambut kurban adalah kebaikan. Karena kita tahu bukan kambing atau sapi sebagai tujuan berkurban, namun ketawaduan, kerendah hatian, dan keikhlasan yang kita utamakan sebagai motivasi diri dalam kepedulian sosial kepada sesama, dalam meningkatkan ketakwaan tanpa pandang suku, bangsa maupun bahasa di antara insan di dunia. Karena kita paham bahwa kurban dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan ketakwaan. Sebagai keyakinan, Idul Adha adalah saatnya berbagi sebagai lambang ukhuwah dan persaudaraan. Saatnya kepekaan sosial diuji, menghempaskan keegoisan dan ambisi, menebar rizki dan kekayaan pribadi sebagai wujud kepedulian tentang jati diri. Begitu banyak keprihatinan di sekeliling kita, namun harapan tak sesuai dengan realita. Keganjilan demi keganjilan berseliweran di depan mata. Kita tidak sanggup pergi haji atau umroh karena biaya,
namun sanggup pergi wisata sekedar ingin berganti suasana. Kita tidak sanggup membeli hewan kurban karena harganya mahal, tapi sanggup beli smartphone demi sekedar update model dan tidak ketinggalan gaya. Kita sanggup membaca chattingan hingga 1000 percakapan di hari-hari kita, namun tak sanggup membaca 10 ayat Al-Quran dengan dalih banyak kesibukan. Kita sanggup membeli paket data, baik harian, mingguan, dan bulanan, namun berat sekali untuk infak dan sedekah tanpa mempedulikan dengan sesama. Bukankah perdagangan Allah Ta'ala itu mahal dan lebih utama? Surga terindah disiapkan sebagai balasan untuk hamba-hambanya yang ikhlas dan taat kepadanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah Idul Adha di tengah pandemi corona, memperbaiki diri, ketakwaan, dan sikap empati kita pada sesama. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj, hadiah Sang Pencipta untuk utusan tercinta, karya Krisningsih. Kesedihanmu menembus langit ketujuh setelah meninggalnya pamanmu, pembelamu dari para musuh. Dia yang selalu menjadi perisai saat hadir semua derita demi menyebarkan Islam dan kebenarannya. Belum hilang kegundahan di hati, istri tercintamu panggil Ilahi dan saatnya harus pergi. Dia yang selalu mendamaikan, penuh kelembutan, memberimu semua cinta dan perhatian, hingga dirimu merasa nyaman. Dia beriman kepadamu saat semua orang mengingkarimu. Dia yang membenarkanmu saat semua orang mendustakanmu. Keresahan pun mulai datang menyapa. Kemana lagi dakwah bisa diterima? Taif bukan tempat terwujudnya harapan. Penolakan dakwah menjadikan ribuan batu dilempar. Saat dadamu sesak di lumbung penderitaan, malaikat datang membawa sebuah undangan. Huruf disiapkan sebagai tunggangan. Jibril membelah dada, jantungmu disucikan. Kebesaran Tuhan akan dihadirkan tanpa sedikit pun keraguan. Menuju langit hingga Sidratul Muntaha melintasi awan. Ruh dan jasadmu bertemu para nabi, Adam, Isa, hingga Musa alaihissalam. Engkau pun menemui Allah, menerima perintah sholat sebagai kewajiban. 27 Rajab tahun ke-10 dari kenabian, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 40 hari perjalanan
dalam waktu semalam. Minuman susu lebih kau pilih dibanding khamr yang memabukkan. 50 waktu menjadi 5 waktu, sholat pun diringankan. Agar umatmu selalu mengingat Allah dan memperkuat iman. Buruk melesat melebihi kecepatan cahaya 300.000 km per detik, mengantarmu ke surga dan neraka. Kau saksikan kenikmatan dan siksaan manusia sebagai balasan amal di dunia. Isra Mi'raj, saksi kebenaran Islam yang hakiki. Isra Mi'raj menjadi bukti kebesaran Ilahi. Amul Husni, inspirasi perjalanan ini. Hikmahnya terasa hingga kini dan akhir nanti. Setiap pekerjaan baik akan membawa kemuliaan, menghadirkan berbagai macam tantangan. Sebab sukses selalu bersanding dengan kesabaran. Sambut semua kritikan dengan senyuman, agar keikhlasan dapat selalu kita abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuzulul Quran, karya Krisningsih. Al-Quran diturunkan dari tempat tertinggi ke tempat yang rendah, dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Firman Allah Azza wa Jalla perantara Jibril ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam yang penuh kemuliaan, lebih mulia daripada 1000 bulan, kitab penuh cahaya petunjuk dalam kehidupan, tak lekang oleh perubahan zaman, selalu bersinar di sepanjang peradaban, mudah dipahami dan dihafalkan, melengkapi kesempurnaan iman. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari berangsur diturunkan. Surat Al-Alaq sebagai awal kenabian. Makkah dan Madinah, 2 kota penuh kemuliaan. Makkiyah, ayat-ayat akidah dan keimanan. Madaniyah, ayat-ayat muamalat, syariat dan hukum Islam dalam pergaulan. 114 surat terus dihafalkan para hafid dan hafidat penuh keyakinan. Nuzulul Quran, malam dipenuhi keberkahan, diampuni seluruh dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Al-Quran penghapus kemungkaran, pembeda, penjelas dan penyelamat hak dari kebatilan. Jibril dan para malaikat turun ke bumi di malam keselamatan. Doa pun diaminkan kepada ahli masjid, mereka mengucapkan salam. Membaca Al-Quran, zikir, iktikaf, dan sholat malam
Bagi yang ingin pengampunan, doa pun dikabulkan. Wahai saudaraku, hidupmu terlihat semu karena terbungkus oleh nafsu, terselip kebaikan palsu, hasil dari modifikasi dan saling meniru. Al-Quran menuntun hidup kita yang hanya sementara, agar di dunia damai dan sejahtera, saling menjaga dan membantu sesama manusia tanpa pamrih, apalagi mengharap imbalannya. Karena dunia tempat kita menanam kebaikan, akhirat tempat kita mendapatkan balasan. Di sanalah tempat kembali abadi selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan oleh Chris Ningsih. Kedatanganmu tinggal menghitung hari. Kusambut dirimu dengan 10 jari. Ku ingin membersihkan jiwa dari jelaga dosa. Hati yang dipenuhi amarah dan prasangka, dari janji yang terlupakan, sikap dan sifatku yang menyakitkan. Marhaban ya Ramadan, dalam lapar dahagaku teruji kesabaran, dalam sholat dan zikirku teruji keikhlasan, saat infak dan sedekah teruji ketulusan, saat buka bersama menguatkan persaudaraan, bangun sahur pun terasa begitu penuh kedamaian. Hadirmu membuka semua pintu surga, tertutuplah pintu-pintu neraka. Setan dan turunannya dibelenggu, hingga hidup semakin tentram tanpa para pengganggu. Bagaikan kemarau menunggu tetesan hujan, jiwaku yang gersang merindukan iman. Lahirku bertambah sehat, batinku dipenuhi ketenangan. 10 hari pertama rahmat Allah diturunkan. 10 hari kedua ampunan diberikan. 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka sebagai jaminan. Alangkah indahmu ya Ramadan, perjumpaan kita patut kusyukuri sebagai sebuah kenikmatan. Tidurku berpahala, ngajiku pun berpahala, semua ibadahku berpahala, 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya. Lailatul Qadar, hadiah iman yang dipenuhi kemuliaan, semalam bagaikan 1000 bulan. Alangkah indah cahaya Ramadan, menyatukan umat, melupakan beban kehidupan, mengikis segala perbedaan. Bersama Ramadan, hatiku merasa nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar tak mengenal batas akhirnya. Karya Kristianis. Yang kita inginkan tak selamanya kita dapatkan. Yang kita impikan tak semuanya dapat menjadi kenyataan. Yang kita cita-citakan tak seluruhnya dapat kita raih. Butuh mental dan hati yang kuat menerimanya dengan sabar. Karena kesabaran akan mekar bagaikan bunga, indah sebagaimana purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu. Karena kenikmatan terindah akan hadir saat sabar menunggu. Tak ada rezeki yang lebih mulia daripada kesabaran kita. Tak ada orang yang lebih kuat dan sabar saat dia mampu menyembunyikan kesedihannya dengan senyuman. Sebab kekuatan tak akan datang pada dia yang selalu menang, melainkan kekuatan akan datang pada orang yang tegar saat ujian selalu datang dalam hidupnya. Karena sahabat menuju bahagia adalah sabar, dan rahasia kesabaran adalah harapan dalam melakukan sesuatu dengan ketidakpastian. Sabar tidak ada batasannya, tidak ada sekolahnya, dan tidak mengenal waktu seumur hidup kita. Sebab sabar itu ilmu yang teramat tinggi, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya pun sering mendadak, sekolahnya ada dimanapun kita berada. Karena cobaan datang menghampiri untuk menguatkan kesabaran kita. Tetaplah tersenyum dan memaafkan saat dikecewakan. Karena dialah wujud dari kesabaran. Allah bersama orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Bukan bersama mereka yang berusaha lari dari kenyataan dan kehilangan harapan saat menghadapi terpaan ujian dalam gelombang kehidupan. Sabar akan menjadi kunci kesuksesan kita, akan menguatkan hati kita untuk tetap bertahan. Karena akhir dari sebuah kesabaran adalah kebahagiaan. Pendidikan Allah dalam cobaan hidup untuk kita hadapi dengan kesabaran. Semoga Allah menguatkan kita dalam kesabaran dan mengabulkan doa yang selalu kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muharram, karya Kristianingsih, Rembang 2011. Waktu melesat bagaikan kilat. Detik, menit, hari, minggu, bulan dan tahun berlalu tanpa pernah kembali, tanpa mau menunggu. Menungguku berbenah diri dari keterpurukan yang melekat kuat karena maksiat. Begitu banyak nikmat yang telah kudapat. Dengan mata kulihat indahnya alam tercipta. Bibir ku dapat bicara apapun yang kusuka. Telinga ku dengar berita-berita bahagia. Lidah ku rasakan kelezatan semua rasa yang ada. Hari-hariku pun berlalu tanpa terasa.
terlena tanpa berbuat apa-apa. Membaur dalam balutan khayal yang tak nyata. Ku temani kemalasan tanpa dapat melepaskannya. Muharram, kau datang membawa semangat untuk menghempaskan maksiat sebelum aku sekarang bermunajat mengikuti jalan selamat hingga ku dapat bahagia di dunia dan akhirat. Saudaraku, andai kita mengerti bahwa dunia sudah merasa tua, hingga cuaca dan musim tak dapat lagi bicara, tak mampu lagi diprediksi manusia, kemarau dan hujan tak lagi ramah menyapa, banjir menggenang, menghanyutkan harta benda, gagalkan panen raya, menyebarlah penyakit, kesedihan terlihat di mana-mana. Muharram, datangmu mengawali hijrahnya hati yang gelap karena kegelisahan dan kemalasan, hati yang pekat karena nafsu, memburu dunia tanpa ada akhirnya, memburu kesenangan tanpa ada puasnya, memburu angan-angan tanpa ada kenyataan, memburu janji-janji palsu tanpa ada bukti. Ku awali tahunku dengan Muharram, ku akhiri pula semua hal yang haram, kan ku wujudkan sebuah harapan demi kuraih cita-cita di masa depan. Tingginya gunung ilmu pengetahuan kan ku daki, luasnya samudera pengalaman kan ku seberangi, liku-liku hidup tetap ikhlas ku jalani, patah tumbuh hilang dan berganti, demi cintaku padamu ya ilahi, Rabbi Izzati yang maha suci, Zat yang maha melihat walau hanya selembar daun jatuh ke bumi, Zat yang maha pengasih sekalipun hanya melata yang menghampiri. Kan kuukir prestasi demi masa yang akan segera berakhir, demi ridho kedua orang tua, guru dan keluarga, demi kehormatan jiwa dan raga. Tutup lembaran-lembaran lama dan kubuka lembaran-lembaran baru dengan tulisan kebajikan menuju kesempurnaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar tak mengenal batas akhirnya. Karya Kristianisme. Yang kita inginkan tak selamanya kita dapatkan. Yang kita impikan tak semuanya dapat menjadi kenyataan. Yang kita cita-citakan tak seluruhnya dapat kita raih. Butuh mental dan hati yang kuat menerimanya dengan sabar. Karena kesabaran akan mekar bagaikan bunga, indah sebagaimana purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu. Karena kenikmatan terindah akan hadir saat sabar menunggu. Tak ada rezeki yang lebih mulia daripada kesabaran kita. Tak ada orang yang lebih kuat dan sabar saat dia mampu menyembunyikan kesedihannya dengan senyuman. Sebab kekuatan tak akan datang pada dia yang selalu menang, melainkan kekuatan akan datang pada orang yang tegar saat ujian selalu datang dalam hidupnya. Karena sahabat menuju bahagia adalah sabar, dan rahasia kesabaran
adalah harapan dalam melakukan sesuatu dengan ketidakpastian. Sabar tidak ada batasannya, tidak ada sekolahnya, dan tidak mengenal waktu seumur hidup kita. Sebab sabar itu ilmu yang teramat tinggi, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya pun sering mendadak. Sekolahnya ada dimanapun kita berada, karena cobaan datang menghampiri untuk menguatkan kesabaran kita. Tetaplah tersenyum dan memaafkan saat dikecewakan, karena dialah wujud dari kesabaran. Allah bersama orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Bukan bersama mereka yang berusaha lari dari kenyataan dan kehilangan harapan saat menghadapi terpaan ujian dalam gelombang kehidupan. Sabar akan menjadi kunci kesuksesan kita, akan menguatkan hati kita untuk tetap bertahan. Karena akhir dari sebuah kesabaran adalah kebahagiaan. Pendidikan Allah dalam cobaan hidup untuk kita hadapi dengan kesabaran. Semoga Allah menguatkan kita dalam kesabaran dan mengabulkan doa yang selalu kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Nafas Dakwah di Bumi Pertiwi, karya Krisminsi. Santri pribadi santun, taat dan mandiri. Kalian ikhlas dalam mengabdi pada Ilahi, meninggalkan segala kemewahan duniawi, berniat suci dalam hati, memperbaiki keimanan, memperkuat ketakwaan dengan berbagai ilmu rohani. Santri, perpisahan dengan kedua orang tua tak membuatmu manja. Kalian rajut persaudaraan melebihi ikatan saudara dan persahabatan. Kesederhanaan dalam bersikap, bertutur kata, melahirkan jiwa-jiwa yang bersahaja. Kalian semakin kuat menghadapi kerikil-kerikil tajam, hantaman-hantaman gelombang kehidupan dalam rajutan kasih sayang atas nama iman dan Islam. Santri, di dadamu penuh cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dunia dan isinya, cinta pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk panutan dan kau rindukan syafaatnya. Cintamu pada orang tua melebihi apapun juga di dunia fana. Semangat dakwahmu menerangi relung-relung hati yang kering di antara dosa-dosa dan kekilafan manusia. Santri, kalian terbiasa keras pada diri sendiri dan lemah lembut pada sesama. Kesetia kawanan adalah ciri khas persaudaraan yang saling menguatkan. Jujur dalam kehidupan membuatmu ikhlas menerima setiap keadaan. Kau cipta
menciptakan kebahagiaan di antara kesederhanaan. Santri, kau mampu bersyukur dalam kondisi yang serba pas-pasan dan berkekurangan. Nafas hidupmu adalah pengabdian, berbuat kebajikan, penuh ketauladanan. Karena dunia bukan tempat bersenang-senang, melainkan kesempatan untuk mengumpulkan bekal di akhirat dalam keabadian. Santri, saat tanah air kita terusik, kalian maju mempertaruhkan segala kekuatan di medan pertempuran. Dengan Allahu Akbar, kalian berjuang, maju terus demi sebuah kehormatan. Alam pun menyaksikan santri tak pernah gentar, karena la ilaha illallah adalah tujuan hidupnya. Hidup sekali, hiduplah yang berarti, sehingga Islam akan terus ada dan jaya hingga akhir kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Tidak semua asa harus sesuai harapan. Tidak semua impian harus jadi kenyataan. Tidak semua keinginan hati harus terbukti. Ikhlas obat dari luka di atas luka, ambisi yang mengalir tanpa henti. Allah tak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru, tapi Allah akan selalu menampakkan pelangi setelah badai berlalu. Ikhlas memang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Ketika hujatan, umpatan, cacian, kritikan, bulian, dan fitnah tidak mampu mengendorkan amal kebajikanmu dengan tidak membuat semangatmu punah, itu namanya ikhlas. Saat hasil tak sebanding dengan usaha dan harapanmu, tak membuatmu menyesal dan tenggelam dalam kesedihan, itu namanya ikhlas. Ketika prestasi tak sebanding dengan pujian dan hadiah, engkau tetap bertanding, itulah namanya ikhlas. Ketika niat baik kita disambut dengan nyinyiran dan prasangka, kita tetap berjalan dan tanpa berpaling muka, itu adalah ikhlas. Setiap sepi dan ramai, sedikit maupun banyak, menang ataupun kalah, tak sanggup menghentikan langkah kita di jalan yang lurus. Itu dia yang namanya ikhlas. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding apa kedudukanmu, dan apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Saat ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan, itu namanya ikhlas. Saat posisimu di atas tak menjadi jumawa, ketika posisimu di bawah tak membuatmu malas bekerja, itu namanya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, karya Kristiansa. Hadirmu bukan dalam benda, namun bersemayam dalam hati manusia yang penuh syukur atas apa yang dirasa.
apa yang dimilikinya dan atas apa yang diterimanya dari Sang Pencipta sebagai karunia. Bahagia memang sangat sederhana, tak bisa diukur dengan banyaknya harta, tahta, dan kekuasaan di tangan kita. Kita sambut siang dan malam dengan sukacita, itulah bahagia. Kita memiliki keluarga sehat, itu juga jelmaan sebuah kebahagiaan. Kita mampu menyatukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Itu wujud dari sebuah kebahagiaan. Semua sungguh tergantung pada diri kita. Semua sungguh tergantung pada apa yang bisa kita nikmati dan bukan pada seberapa banyak yang kita miliki. Dapat melakukan apa yang kita suka, apa yang kita mampu, itulah bahagia. Sanggup menghargai apapun yang mampu kita capai, sekecil apapun yang kita bisa raih, itulah dia bahagia. Bahagia sangat sederhana, hanya standar manusia meninggikannya hingga terasa sulit untuk diraih oleh mereka yang ada penyakit di hatinya. Tak ada keikhlasan, tak ada kesabaran, dan tak ada rasa syukur atas nikmat dari Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Bahagia memang sederhana, hanya perlu hidup sederhana dan apa adanya. Hanya perlu melihat orang yang kita sayangi bahagia, dia pun hadir di hati kita. Hanya membuat orang tua kita tersenyum karena kita, itu pun bahagia. Apalah arti sebuah kesempurnaan bila ada yang sederhana namun mampu membuat kita bahagia. Bahagia bukan dia yang hebat dalam segala hal, namun dia yang mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dengan penuh rasa syukur pada Sang Kuasa. Teruslah tersenyum, itulah kebahagiaanmu saudaraku. Karena bahagia akan menular pada jiwa-jiwa sederhana yang merasa telah memiliki segalanya dengan segala keterbatasannya. Karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Sang Pemilik jagat raya dengan seluruh keindahannya. Terima kasih ya Allah atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.